kau satu. Ya man, ada suara lagi? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di KSI Pintar. Sudah puluhan kali mungkin ya dibuat kegiatan KSI Pintar. Namun mungkin yang ada videonya baru beberapa kali. Jadi mungkin saran untuk HRD agar bisa tetap ada rekaman atau ada jejak yang tinggal, sehingga nanti untuk berikutnya gitu ada yang bisa nonton kembali gitu. Terus yang kedua, mungkin perlu ada berapa banyak sudah kita di urutan keberapa. Nah, kita sudah ada di urutan berapa ini KSI Pintar ini. Nah, itu juga salah satu materi dari sini sebenarnya. Maksudnya tahun 2024 itu sudah berapa kali KSI Pintarnya dan akan menuju sampai berapa kali. Jadi setiap sesi KSI Pintar itu disebutkan, oh sekarang kita sudah ada di 10 kali, atau tahun ini sampai tahun ini sudah berapa tahun kita sudah 30 kali. Nah, kita mau menuju ke 50 kali sampai semuanya pintar gitu. Sampai karena sudah pintar semuanya, kita tidak bikin lagi. Nah, itu mungkin salah satu masukan untuk KSI Pintar. Jadi ini menerapkan 4 disiplin eksekusi. Kalau bahasa Inggrisnya itu the core discipline of execution. Saya ambil dari buku ini, tapi terus terang saya sudah dapat ilmunya 2 tahun lalu. Sudah diterapkan juga di sini. Saya mengulang kembali karena menurut saya penting ini. Jadi judulnya adalah itu tadi, 4 disiplin eksekusi. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mencapai widely important goal. Nanti kita akan bahas apa itu. Dengan ada 3 orang pengarang di situ. Salah satu pengarang ini yang nama kedua ini bapaknya ada bikin buku 7 Habit. Saya belum baca juga. Jadi dicetak tahun 2017. Nah, kalau mungkin aslinya buku ini itu bahasa Inggris, jadi bisa jadi bahasa Indonesia. 2017 itu saya dapat informasi tentang 4DX ini. Waktu itu saya bingung apa ini 4DX sebenarnya. Waktu itu saya tanya begini sama mentor, bagaimana caranya membreakdown atau merincikan goal yang kita bikin? Nah, itu pertanyaanku sama mentor itu. Langsung dia jawab, baca buku 4X. Saya bilang, apa ini 4X ini? Sampai saya keliling masuk toko buku dan seterusnya, tidak ada. Sampai dicek lagi di dalam toko buku itu udah punya list, tidak ada juga. Akhirnya saya pergi belajar di GBC di Malang 2022 dan dapat materinya. Mungkin yang sering kita bahas sudah 40 hukum eksekusi. Nah, salah satunya isi dari 40 hukum eksekusi itu ada dalam buku ini. Terus di situ juga diajarkan tentang strategi eksekusi ada dua metode yang dipakai. Satu 4DX, satu namanya OKR. Nah, mungkin sudah pernah mendengar semua. Ada yang pernah dengar OKR itu apa? Objective Key Result. Ya, dan itu kita sudah praktikkan juga. Mungkin Agus yang terlibat sudah. Itu bagus, yang lain belum. Tapi saya tidak tahu ya, sudah dapat tempat lain atau belum. Terus di 2022 ini karena saya sudah dapat, saya pulang, kita praktekkan, terus tiap hari dicoba diterapkan. Dan waktu saya cari-cari ternyata ada online-nya, saya minta kirim, akhirnya dapat hanya beberapa hari itu semua selesai dibaca. Karena saya penasaran apa isinya sebenarnya. Setelah baca 2022 diterapkan isinya. Terus setelah diterapkan yang sehari-hari kita lakukan, walaupun saya tidak pernah jelaskan apa isinya, terus kita langsung terapkan, dan masih beberapa sih yang menurut saya masih keliru. Makanya sekarang saya baca kembali dan buat materi supaya bisa mendalami ternyata betul
banyak bedanya antara yang kita lakukan dengan yang seharusnya gitu, sesuai buku itu. Walaupun sebenarnya tidak harus sih persis. Nah, intinya nanti bagaimana caranya menerapkan. Pertanyaannya sebelum kita mulai adalah apa yang paling penting dari dua hal ini, strategi dan eksekusi? Mana yang paling penting itu? Atau mana, ya itu mungkin pertanyaannya, mana yang paling penting, strategi atau eksekusi? Silakan. Eksekusi yang penting. Kenapa? Karena kalau cuma strategi tidak dibikin untuk apa? Oh ya, oke. Ada yang lain mau menjawab? Tidak ada. Berarti yang paling penting adalah pelaksanaannya. Walaupun sebenarnya perencanaannya juga penting. Tapi biasanya yang terjadi adalah susah sekali diterapkan. Atau bukan cuma susah, biasanya tidak tahu bagaimana cara menerapkan. Jadi strategi itu sama dengan kita membuat perencanaan. Kalau mungkin pernah dengar juga namanya BMC, Business Model Compass. Di situ lengkap semuanya. Siapa target market kita, siapa jenis kelaminnya apa dan seterusnya. Jadi itu disusun semua rencananya. Kalau di BMC itu ada kurang lebih 9 lah di situ, termasuk biaya dan seterusnya gitu. Termasuk kita mau dapat di mana, keunggulan, kelemahan, kompetitor, ya kayak gitu lah. pasar. Nah, itu semacam strategi atau membuat perencanaan. Nah, berarti yang kita bahas ini adalah tentang eksekusinya kayak gimana. Dan kebanyakan biasanya kita membuat perencanaan atau goal. Kayak saya membuat goal tahun ini mau keluar negeri. Nah, biasanya tidak terwujud karena biasanya terganggu dengan hal-hal lain. Itu salah satu contoh. Sama dengan kita mungkin di kantor, kita mau fokus apa, tapi terlalu banyak pekerjaan lain, akhirnya biasanya terlupakan. Menulis dulu apa masalah selama ini berkaitan dengan eksekusi. Silakan. Bisa di laptopnya, makanya kenapa pakai laptop. Jadi tulis apa masalah selama ini berkaitan dengan eksekusi atau apa ya namanya itu, pelaksanaan ya. Silakan. 1, 2, silakan. Di lebih dari 3 juga boleh. Tapi 1, 2 cukup. Atau dia langsung menyebutkan apa masalah selama ini berkaitan dengan eksekusi? Mungkin dari saya. Ya, silakan. Ini soal untuk Depato itu dia dari operasional merencanakan produksi dan di produksi itu eksekusinya selalu tidak sesuai untuk produksi subuh, Pak. Saya merencanakan produksi subuh, saya rencanakan, saya kirimkan ke produksi, tapi dari produksi eksekusinya tidak pernah sesuai dengan yang saya rencanakan. Sekarang pertanyaannya, Amel bisa mempengaruhi tidak soal produksi itu? Maksudnya dengan Amel membuat itu, apakah berpengaruh dengan produksi akan berubah gitu? Mungkin untuk pengaruhnya sendiri itu secara apa ya? Saya kalau pesan produksi itu saya lihat untuk di stok di outlet yang akan dikirimkan. Nah, kalau misalnya dia tidak sesuai itu dia. Maksudnya begini, dengan tadi mau mengusulkan supaya produksi jam sekian, apakah Amel mampu mempengaruhi si produksi untuk berubah gitu? Atau tidak? Kalau sama ini tidak, oke. Ada yang lain punya masalah lagi selain itu? Jadi Amel di bagian operasional itu selalu lari dari waktu yang direncanakan. Ada yang punya permasalahan selain Amel soal tadi? Mungkin kalau dari saya sendiri juga sih Pak, untuk operasional kayak yang tadi, yang kemarin kan sudah dibahas itu untuk masalah stok yang akan dibawa ke luar kota. Cuma karena kurangnya komunikasi, tidak ada lagi sama tidak ada follow up kembali dari SPP. Itu yang bikin kendalanya. Jadi tidak sama dengan pemikirannya kita. Beda dengan hasil yang sudah dibahas kemarin dengan yang dieksekusi juga. Oke, satu orang lagi yang mungkin masalah lebih kompleks atau lebih luas
Kalau dari saya kemudian kelengkapan operasional Pak. Kenapa perlengkapan? Kayak misalkan kita sudah rencanakan ini kayak kemarin Pak pembelian laptop kita sudah rencanakan yang begini dia punya merek, begini dia punya spek, ternyata di tempat yang kita cari itu tidak ada, berubah. Oke, nanti kita coba cari apa sebenarnya solusi atau bagaimana caranya menjalankan eksekusi itu yang tadi disebutkan. Nah, mungkin untuk pengantar awal kita mulai dari masalah apa sih dalam eksekusi itu. Nah, tadi beberapa sudah disebutkan. Pertama, mengeksekusi strategi membutuhkan perilaku manusia, jadi butuh kesadaran. Karena kalau di sini tidak ada komitmennya ya tidak jalan. Jadi di situ maksudnya. Jadi butuh kesadaran. Butuh orang lain tahu dulu seperti apa yang mau dieksekusi. Setelah itu dia sadar bahwa dia harus berkomitmen untuk melakukan. Nah, jadi yang pertama itu kalau tidak ada perilaku yang berubah ya tidak jalan. Jadi ada di sini disebutkan hasil studi tentang perubahan organisasi itu sekitar 60% dari inisiatif yang diajukan mengharuskan adanya perubahan perilaku yang signifikan dari karyawan frontline yang tidak masuk dalam perencanaan. Jadi kalau mereka yang di bagian bawah tidak tahu atau tidak sadar atau perilakunya tidak jalan seperti yang diharapkan, ya itu tadi 65% sebenarnya itu yang diharapkan. Ada inisiatif dari frontline atau orang paling bawah gitu. Tapi sebenarnya masalahnya bukan pada orangnya, tapi sistemnya yang mungkin kita tidak buat seperti yang diharapkan. Nah, jadi tugas kita sebagai pemimpin adalah membuat sistem itu sebetulnya supaya perilaku itu bisa berubah. Jadi nanti sebentar ini apa yang kita bikin itu bisa merubah perilaku. Walaupun sebenarnya ya itu minta kesadaran gitu. Tapi dengan minta kesadaran itu kita harus membuat sistem supaya bagaimana polanya supaya itu bisa terjadi. Ini bahasa Inggris, makanya mungkin kata-katanya agak kurang kita paham itu. Stroke of the pen, tulisan pena ya kalau artinya gitu. Tapi kalau kita melihat keduanya ini, yang dimaksud perubahan perilaku, misalnya contoh investasi modal, oh ya berarti mesti ada kesadaran untuk perbaikan layanan pelanggan ya. Terus diminta untuk menambah staf. Jangan-jangan kualitasnya yang mesti lebih tinggi yang harusnya diminta. Kalau kayak contoh kita kemarin soal staf mau ditambah, kita buat activity list, kemudian ketahuan gitu, kita tidak perlu menambah gitu. Terus perubahan dalam bentuk bauran produk, pengurangan biaya berlebih. Intinya maksudnya di sini dibutuhkan perubahan perilaku soal apa yang perlu difokuskan gitu. Kalau belum mengerti sampai sini, sama-sama kita masih belajar juga. Saya juga masih belajar mencoba memahami apa ini maksud dari kata-kata ini. Nah, ini mungkin yang dimaksud tadi, bahwa yang berat itu sebenarnya eksekusinya. Strateginya gampang bikin, tapi pas eksekusinya ada di bawah. Sama seperti kita sudah bikin tuh bertahun-tahun, kita bikin berapa kali di Keribang ini, di Pato ini omset 1M per bulan. Begitu jalan 200 juta itu susah gitu. Itu tahun lalu saya ingat 1M per tahun Pato gitu. Dengan outlet berapa kemarin ya? Puluhan outlet lah intinya. Pas kita mau wujudkan, itu untuk jalan dulu. Yang buru-buru. Cari dulu perbaiki lagi. Jadi memang yang berat itu eksekusinya. Strateginya gampang, kita bisa selesaikan dalam waktu tidak sampai 1 hari, kita bisa bikin. Bahkan BMC itu, kalau Om Yudi itu bilang, kalau bisa 1/2 jam saja, terus lama-lama. Berarti membuat strategi gampang sekali, tapi eksekusinya tiarap gitu. Masih terus masalah dalam eksekusi, kadang-kadang yang pertama adalah karena tidak jelas tujuan. Nah,
tidak paham sasaran yang dieksekusi. Ada survei mengatakan 1 di antara 7 seorang karyawan yang menyebutkan salah satu sasaran paling penting dari organisasi mereka. Hanya 1 dari 7 yang bisa menyebutkan. Terus 15% tidak bisa menyebutkan. 15% tidak bisa menyebutkan 1 di antara 3 yang ditetapkan. Mengerti ini? 15% tidak bisa menyebutkan 1 di antara 3 sasaran utama. Nah, maksudnya apa yang dipikirkan sama pemimpin sama yang dibawa kadang-kadang itu tidak sama. Terus ada 15% hanya 15% tidak bisa menyebutkan di antara 3 sasaran utama yang ditetapkan. Terus 85% apa yang mereka pikir? Nah, itu tadi saya pikir ada 85% yang terjadi orang-orang di dalam bekerja seperti itu. Terus hanya 15% itu pun cuma 1 yang kemungkinan yang bisa menyebutkan 1 di antara 3 itu. Nah, itu gambarannya. Terus itu masalahnya tujuan gitu. Jadi memang masalah tujuannya apa yang kita mau lakukan ini kadang-kadang antara satu dan yang lain itu tidak connect kayak tadi itu. Ada yang sudah bilang tidak sesuai yang saya pikirkan sama yang tidak sama antara pikiran saya dan dia dengan saya gitu. Terus tidak ada komitmen, hanya 51% responden yang bersemangat. Nah, jadi di antara kita di satu perusahaan hanya perlu setengah yang bersemangat. Sisanya itu paling ya saya tujuan mau cari uang, bukan untuk yang saya tidak mau pusingkan itu. Mau bagaimana itu eksekusinya. Intinya saya dapat uang, saya bekerja. Itu dibilang di dalam penelitian ini hanya 51%, berarti 49% tidak. 80% mengatakan tidak dimintai pertanggungjawaban atas progres. Ini juga salah satu saya punya masalah juga. Saya jarang meminta soal itu. Mungkin juga yang lain tidak menanyakan. Berarti ada 81% itu tidak minta pertanggungjawaban apa yang sudah dilakukan. Jadi maksudnya sudah lewat saja. Apalagi kita biasanya adalah kirim di grup, habis dikirim grup sudah tidak ada follow up-nya. Itu kayak itu maksudnya ini. 87% tidak punya gambaran apa yang mau dilakukan untuk capai sasaran. Jadi bayangkan hampir mau 100 ini. Kita tidak punya gambaran, atau orang-orang yang bekerja di dalam ini tidak punya gambaran seperti apa gitu. Jadi tiap hari kita bertanya. Masih terus berlanjut. Kurangnya kepercayaan. Kurang kepercayaan ya, misalnya kayak pemimpin tidak percaya si anggotanya. Terus sistem kompensasi yang tidak selaras. Maksudnya mungkin antara gaji sama yang dilakukan belum seimbang gitu. Terus proses pengembangan manusia dan reputasi yang buruk. Proses pengembangan manusia dan keputusan yang buruk. Musuh eksekusi sesungguhnya adalah pekerjaan sehari-hari. Nah, ini yang disebut angin puting beliung atau whirlwind. Begitu guys? Whirlwind. Jadi kita terganggu dengan ini putaran urusan-urusan lain selain yang kita lakukan. Sebenarnya di dalam 10 hukum sebab eksekusi tidak jalan itu kita sudah sering, kita beberapa kali sudah membahasnya. Semua sudah pernah dapat toh? Atau ada yang belum? Hah? Nur belum? Oh sudah. Kalau Fandi belum juga? Oh sudah juga, oke. Jadi sebenarnya penyebab itu tidak eksekusi tidak jalan itu tidak tahu tujuan, tidak ada tindakan. Nah, tindakan ini sama dengan nanti bahasanya berbeda di buku ini. Terus tidak ada scoreboard, mungkin ada tapi tersembunyi gitu. Atau tidak kelihatan orang lain. Terus tidak disiplin untuk menagih seperti tadi. Oh, karena tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada yang menagih, akhirnya tidak jalan. Terus tidak ada perintah atau arahan. Nah, biasanya kalau ini ada, tapi ada juga mungkin tidak ada gitu. Tidak ada ilmu, keterampilan tidak terlatih. Nah, makanya kita perlu terlatih. Mesti ada ilmunya gitu. Terus tidak ada perjanjian pekerjaan.
Sebenarnya ini maksud di sini tidak ada perjanjian pekerjaan bukan hanya kontrak, tapi semua hal-hal yang dilakukan itu mestinya memang setiap bulan bahkan itu tentang pekerjaan gitu. Nah, saya contohkan di sini. Jadi yang sebenarnya harusnya memang buat ini dulu supaya setiap orang itu ingat apa yang mesti dia lakukan. Belum ya? Oke, nanti saja diperhatikan belum. Oh ini, kan. Nanti dengan SPP saya perlihatkan. Terus tidak ada kesadaran dalam pemilik, kita sudah bilang 51% saja yang kemungkinan bersemangat, 49 tidak. Tidak ada pelaporan yang terukur. Nah itu yang kita punya masalah karena scoreboard yang kita bikin asal ada gitu. Nah, tidak sesuai dengan kaidah yang dibutuhkan. Terus tidak ada resiko atau hadiahnya mungkin belum jelas gitu. Berarti itu yang perlu diperjelas. Masih tetap dalam masalah dalam eksekusi, jadi banyak disebutkan dulu supaya kita tahu persis nanti. Oh ya, kita sadar, oh kenapa eksekusi tidak jalan, ternyata ini masalah-masalah yang tidak bisa membedakan wide dengan secara strategis. Jadi bersaing dengan waktu, sumber daya, energi, dan perhatian. Jadi kita punya perhatian itu terganggu. Dibilang sebenarnya fokus ke tujuan itu cukup dibutuhkan 20%, 80% itu dia akan berjalan sendiri yang lain. Tapi kadang-kadang ketika kita membahas sesuatu, kayak contoh saja kita briefing, langsung masuk kayak contoh kemarin, kayaknya saya ingat sekali itu sampah, langsung masuk plug, langsung terbahas dia. Nah itu yang dimaksud. Jadi terganggu. Kita harusnya fokus, misalnya kayak tadi tujuannya KPI apa gitu. Tiba-tiba ada bagaimana ini ada masalah dari produksi. Jadi saya sebenarnya khawatir juga dengan penyebutan masalah itu. Itu materi dari SOP. Saya khawatir itu masuk, itu akan selalu mengganggu kita. Nah di dalam ini, di dalam 4DX ini, itu harusnya dia tidak dimasukkan. Jadi kenapa kemarin pemateri dari SOP itu bilang mesti dibahas supaya menyempurnakan SOP atau sistem yang belum sempurna. Ke situ sebenarnya itu. Tetapi di dalam ilmu ini dia melarang sebenarnya memasukkan hal-hal yang mengganggu goalnya kita gitu. Itu nanti dibahas di luar saja gitu. Nah tapi kalau SOP dia justru selesaikan. Kalau perlu hari ini mesti selesai. Nah itu bedanya. Jadi ilmu satu dari ilmu lain gitu. Nanti kita tinggal mau pilih, kita mau tetap bahas atau itu nanti dibahas di luar gitu. Terus tidak bisa membedakan mana penting dan mendesak. Semua sudah pernah dapat materi tentang manajemen waktu? Udah. Dari siapa? Waktu itu di sini penyampaiannya dari Kak Agus. Oh sudah. video. Video? Oh ada juga. Saya belum perhatikan ya videonya. Ada videonya. Yang bawah siapa? Hilda. Oh gitu, oke. Hilda. Saya berarti mau nonton dulu. Berarti tidak ada waktu itu. Iya, Bapak dijawab di Makassar tapi sana. Jadi ini kalau important atau penting itu adalah hal yang menunjang pencapaian misi dan cita-cita atau target. Jadi kalau dia penting berarti biasanya kita jadwal ulang, itu solusinya. Kalau urgent nggak bisa ditunda, dia mesti diselesaikan. Nah, kira-kira begitu perbedaannya. Sasaran penting yang meneruskan hal baru dan berbeda sering berbenturan dengan Ada. wine meliputi hal-hal yang mendesak, menghabiskan waktu dan energi. Jadi pekerjaan sehari-hari yang mendesak, nah, Anda dan tim menjadi korban. Gitu. Terus sasaran kegiatan baru penting, Anda mau mengatur pemain, sangat kelihatan ini. Jadi kalau yang pekerjaan sehari-hari itu masuk plug, nah dia kita sudah begini sudah masuk di angin putih beliung itu sudah. Kita sudah tidak sadar, bukan itu yang kita membahas sebenarnya. Nah, kenapa kita harus ke situ? Padahal ada yang ini penting sasarannya kita mesti diselesaikan. Ini sebelum dimulai masuk poin-poin, berarti 4DX itu mudah diucapkan, sulit dilakukan. Jadi butuh komitmen. 4DX bersifat kontraintuitif, berlawanan dengan naluri sebagai manusia.
Jadi kalau kita misalnya begini, kita mau banyak, tapi ternyata dia mau anjurkan jangan banyak, 1-2 saja fokusnya gitu. Itu yang maksudnya tuh. Jadi kayak ada kontra antara maunya kita dengan yang diarahkan. Apalagi seorang pemimpin itu biasanya ya maunya banyak dikerja sama timnya gitu. Padahal di sini maksudnya fokus 1-2 tapi berhasil. Nah itu maksud dari ini. Terus 4DX adalah sebuah sistem operasional, jadi satu kesatuan gitu antara disiplin 1 sampai 4 itu. Nah kita mulai. Ini dia gambarannya. Disiplin 1, 2, dan 3 dan 4. Terus kenapa disiplin 3 dia lain sendiri? Nah, karena scoreboard itu istilahnya kayak gini, berputar terus. Karena dia dari minggu ke minggu dia mesti jalan terus. Kita mulai masuk di poin 1, fokus pada the widely important. Mungkin dicontohkan kayak misalnya ini, loop, mungkin sudah pernah dengar ya, atau pernah lihat, atau pernah belajar waktu sekolah gitu, SD terutama. Sering. Loop itu kan kalau ditaruhkan di matahari, dia fokus ketika kita mau membakar sesuatu. Nah itu sebenarnya yang dimaksud disiplin saat ini. Itu contohnya gitu. Terus di sebelahnya ada iPhone sama terserah lah, Oppo kah, mau Samsung kah, atau ada yang tahu apa perbedaan antara kedua jenis HP ini? Coba. Kalau Oppo itu kayak gimana? iPhone itu gimana? Kalau iPhone lebih ke kameranya sih. Kenapa kameranya? Jernih. Oh jernih ya. Terus kalau Oppo tidak jernih berarti? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Tidak Kalau tahu Oppo kalau dari saya perbedaan terbesarnya itu di OS-nya. OS-nya. Operational sistemnya. Kalau di Android itu dia punya OS sendiri, iPhone punya OS sendiri. Oh, iya. Walaupun tujuannya tetap sama. Apa anunya maksudnya operasionalnya tadi kayak gimana maksudnya? Sistem kenapa antara Oppo Yes. sama yang lain itu? Kalau operasional sistemnya Android dia punya sendiri. Kalau misalnya kalau iPhone dia punya sendiri. Oke. Tidak umum dia. Ya, Oke. bukan Tidak ya. umum. Jadi untuk pengguna iPhone hanya dia yang pakai. Kalau untuk Android banyak merek yang pakai. Mau berlangsung di sore ini. Hai. Oke, tapi dari segi kualitas, bisa kasih terang dulu sama orang-orangnya supaya ya Itu dia. nanti pada saat materi lagi baru dia ya silakan lanjut. Kalau dari segi kualitas dari peminat sih kalau saya Pak. Oke. Peminat karena kualitas dengan iPhone dengan Android juga tidak jauh beda. Walaupun orang bilang iPhone lebih bagus, cuman Android peminatnya lebih banyak. Kualitasnya jelas juga sudah Oke. ditahu bagaimana. Ada satu lagi yang mau menambahkan. Ayo, dua. Ini mengenai fokus ya pada the widely important goal yang paling penting. Kenapa? Tadi loop itu sudah menandakan bahwa kita mesti fokus supaya bisa membakar itu. Kalau tidak fokus menyebar dia tidak akan terbakar itu. Ada? Tidak ada? Dari modelnya Oke, juga, kalau Pak. tidak, hah? Dari modelnya. Kenapa modelnya? Dari fisiknya saja sudah beda. Ya, apa Terus, membedakan? Kameranya. Mungkin memang sekarang banyak yang contoh kayak iPhone, tapi tidak ada yang bisa sama dengan kameranya iPhone. Oke. Terus- Itu penyebabnya apa sampai bisa begitu? Karena beda produksi Pak, beda Eksklusif. apa ya? Satu kali. Beda. Ya, tarik ini ya, terus. Tidak apa? Oke, kalau saya kaitkan dengan fokus iPhone sama yang lain itu Kameranya. kamera, oke, kamera. Ada lagi? Operating systemnya juga sih. Oh iya betul, tetap pasti beda. Cuma maksudnya kita di sini membahasnya kenapa kita contohkan kedua hal ini karena langsung saja ya. Kalau iPhone itu hanya sekali setahun mengeluarkan produk.
Kalau yang Oppo atau Samsung kan banyak produknya kan. Iya, ganti-ganti. Terus sekali. ya itu. Terus kalau iPhone pasti kualitasnya lebih bagus dibandingkan Oppo atau Samsung. Karena tadi fokus dia meneliti bagaimana sih maunya orang, bagaimana sih kebutuhannya, makanya menghasilkan kualitas dan ditunggu-tunggu setiap tahun. Bahkan habis ditunggu itu orang mau rela untuk mereview sampai orang mau beli lagi, bahkan ada yang menantikan. Nah itu artinya memang kata fokus itu lebih mendalam harganya dibandingkan Oppo itu bisa sampai 6 kali lipat sampai berapa kali lipat. Bukan kita intinya iPhone. Kalau Oppo ya saya paling mahal kayaknya 4 juta saya beli kan, saya punya 5 kali lipat sana. 5 kali lipat. Nah itu maksud dari fokus gitu. Nah saya mau contohkan lagi, bukan saya sih, dalam buku itu juga. Sekarang jadi pertanyaan begini, ketika di bandara orang yang mengamati pesawat ini, dia fokus kemana? Apa yang dia perhatikan? Dari banyaknya pesawat yang mau turun dan mau landing sama take off gitu, yang mana dia perhatikan gitu? Nah, lagi-lagi bicara fokus. Ada? Ya? Ini banyak pesawat, ada radar gitu, kelihatan semua pesawat di situ. Nah, yang mana kita mau perhatikan pesawat ini gitu? Yang mana yang butuh diatur? Ya semuanya butuh diatur. Maksudnya yang mau berangkat Yang Take off. landing mana? Oke. Mana? Nah itu dia, jadi hanya fokus pada yang landing sama yang take off. Yang lain tidak diperhatikan, tidak usah, kan biarkan dia berjalan gitu. Nah itu maksud kita juga dalam bekerja gitu. Kita fokus pada apa yang lagi kita fokuskan. Jadi yang perlu diperhatikan sini hanya take off sama yang landing. Yang lain ya kan dia berjalan normal gitu, tidak kemana-mana, tetap jalurnya gitu. Tapi kalau yang ini ya kalau dia mau mendarat sama dia mau naik, mesti difokuskan dulu di situ. Sehingga pesawat lain kita abaikan sementara, itu maksudnya itu. Jadi warna-warni pekerjaan sehari-hari itu pasti akan mengganggu. Tapi kita harus fokus pada sasaran gitu. Sasarannya yang mana? Adalah kegiatan-kegiatan yang kita fokuskan. Kalau di dalam kita bekerja namanya KPI. Kalau di dalam sini namanya widely important goal. Nah, cuma namanya beda. Jadi fokus di situ dan pertanyaan di situ. Sasaran. Ini lagi, saya belum bikin gambarnya langsung. Jadi saya masih dulu, ambil foto dulu. Ternyata kalau sasarannya ada 2 sampai 3, itu yang tercapai cuma 2 dan 3 juga. Jadi kalau kita punya goal ada 3, yang tercapai 3 juga. Maksudnya maksimal, yang excellent kalau bahasanya orang. Kalau kita punya sasaran 4 sampai 10, ternyata yang excellent cuma 1 sampai 2 saja, maksimal gitu. Kalau fokusnya kita ada 11 sampai 20, ternyata 0, tidak ada yang berhasil. Nah, berarti semakin jelas bahwa kalau fokus itu lebih menghasilkan daripada banyak sasaran yang mesti dicapai. Dan ini kita punya dosa di awal-awal KSI itu lebih 10 KPI-nya lebih 10, akhirnya ya mungkin banyak yang tidak terwujud. Nah itu selalu diajarkan bahwa kita fokus pada sasaran atau widely important goal. Nah sekarang bagaimana cara memilih goal? Disarankan adalah pilih bidang yang paling berpengaruh dengan goal. Nah misalnya kalau mau turun berat badan, berarti 2 hal kan yang mempengaruhi pastinya, bergerak sama kalori dikurangi atau mungkin makannya dikurangi. Kalau saya dulu bahkan tidak makan nasi. Nah itu untuk menggerakkan dia oleh yang punya berat badan. Jadi apa yang paling berpengaruh dengan goal itu berarti kita fokus di situ untuk memilih goal mana yang akan kita pakai. Nah, yang perlu dipahami dari disiplin 1 adalah ada aturannya. Tidak ada tim yang bisa fokus lebih dari 2 week pada waktu bersamaan. Aturan 2, pertempuran yang dipilih bisa memenangkan pertempuran. Maksudnya
Mana yang paling berpengaruh dengan keberhasilan? Yang paling menentukan keberhasilan itulah yang dipilih golnya. Terus aturan 3, pemimpin senior boleh memveto tapi tidak mendikte. Ada yang mengerti maksud ini? Memveto tapi tidak mendikte. Ini bahasa buku ini, makanya Itu. gimana ya? Itu nggak veto. Ada yang bisa bantu dulu sebelum saya lanjutkan. Pemimpin senior, jadi maksudnya itu kayak di sini semua yang senior semua ini karena ada orang di bawahnya itu. Nah sekarang boleh memveto tapi tidak mendikte. Maksudnya boleh mengarahkan tapi tidak memaksa begitu Pak untuk. Oke. Ada lagi? Kalau veto itu iya atau tidak, ketika ada yang mereka bikin tidak boleh, itu bisa dilakukan sama pemimpin senior. Kalau mendikte itu justru mengarahkan, dia tidak bisa. Pokoknya dia tidak boleh dengan dikte itu. Kau ketik ini langsung tidak boleh baca bukunya dulu, harus langsung ketik saja. Nah itu mendikte namanya. Mengarahkan. Anggap dia mau pergi daerah, dia mau ke bawah, jangan belok kanan intinya, harus belok kiri. Itu mendikte namanya. Kalau memveto? Memveto itu Pak, iya atau tidak. Veto itu mengiyakan. mengiyakan tindakan. Oh, mengiyakan. Oke. Tanya dia tuh Jadi kalau ada veto jadi berarti itu tidak boleh dilakukan. Jadi di buku ini kalau mendikte itu kalau tim kita di bawah ada yang mau mengusulkan, oh bagusnya begini, nah itu coba diikuti dulu. Terus kalau oh tapi tidak mendikte, maksudnya itu mungkin kita mendengar dulu, kemudian dia mengusulkan misalnya, oke, kita coba lihat, kita coba lakukan dulu. Kemudian pada saat dia jalan ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, maka kita berikan masukannya, oh kayaknya mesti tambah lagi ini volumenya gitu. Mesti tambah lagi yang dilakukan 2 kali lipat misalnya, atau 3 kali lipat gitu, dari yang sebelumnya karena ternyata tidak sesuai dengan goal yang diharapkan. Nah, mungkin begitu kira-kira gambaran ceritanya gitu. Berarti pemimpin yang memberikan bukan memberikan sih, maksudnya ya itu memberikan usulan untuk ditambah volumenya gitu, ditambah kegiatan yang mesti dilakukan karena belum sesuai dengan target. Nah, kira-kira itu yang saya tangkap dari buku ini. Mungkin yang dimaksud Agus itu sudah termasuk di dalam. Terus aturan keempat, semua week harus mempunyai garis akhir dalam bentuk dari X ke Y kapan? Dari X ke Y kapan? Semua week di setiap tingkat harus bisa diukur dengan jelas serta kapan hasil tersebut tercapai. Jadi makanya saya beberapa kali ini sudah mulai mengingatkan soal itu. Kayak misalnya dari berapa? Kayak kios berapa target? Nah, karena kita sudah komitmen mau targetnya ini. Terus kita mau sampai di mana? Terus kapan mau diselesaikan gitu? Oh, cuma 1 hari. Nah, kalau sebulan berapa? Kalau sekarang kayak Kampas ditugaskan 1.300 kios. Itu dari kapan? Dari berapa kios ke berapa kios? Oh, dari 0 kios awal sekali sampai dengan 1.300. Kapan? 1 bulan. Di tanggal berapa? Oh, tanggal 15. Nah, kira-kira itu gambarnya. Jadi semua week atau goal ini setiap tingkat harus bisa diukur dengan jelas serta kapan hasil tersebut dicapai. Jadi mesti menyebutkan waktu kapan tercapai. Kalau tidak ada waktunya nanti bekerja terus. Jadi kita mesti batasi dengan waktu, terus mesti jelas dari mana startnya sampai di mana. Kemarin kami juga bertanya soal glass itu. Ini bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana cara menilainya? Nah, makanya saya bilang, oh ya nanti diajak saja. Itu mungkin bisa nanti dijadikan salah satu contoh untuk kita terapkan di ilmu ini. Jadi misalnya nanti glass dari berapa, terus menuju ke berapa. Yang sekarang misalnya terjadi, oh standarnya sekian. Yang sekarang yang terjadi adalah sekian, standarnya ini. Nah, itu berarti
Dari berapa yang terjadi sekarang kita menuju ke standar. Terus berapa lama kita mau selesaikan? Contoh nomor 4. Nah, saya bingung kenapa nomor 4. Siapa yang Oh buat? yang keempat tadi tuh. Contoh nomor 4. Oh ya. Dari perusahaan retail global memperbaiki proses persediaan dengan peningkatan persediaan per tahun dan 8 menjadi 10 pada 31 Desember. Nah, itu maksudnya contohnya gitu. Terus contoh kedua, mengembangkan dan perkuat hubungan dengan klien baik lama ataupun baru menjadi menaikkan skor customer loyalty dari 40 menjadi 70 dalam 2 tahun. Nah, kayak gitu maksudnya itu, contohnya gitu. Dari perusahaan investasi Eropa mengkonversikan secara sukses portofolio kami menjadi strategi life cycle menjadi memindahkan 20% klien dari kategori tetap ke kategori investasi life cycle dalam 5 tahun. Oke. Nah, ini kenapa saya tekankan ini karena kita sudah dituntut untuk banyak membuat goalnya. Apa kita dapat pekerjaan dari atas ini, terus kita bikin kita punya istilah kalau di 40 hukum eksekusi itu tindakan apa? Tapi tindakannya harus terukur gitu. Dari apa menjadi apa dan kapan. Nah, ini contohnya. Jadi nanti kalau semuanya membuat masing-masing sudah bisa ikut ini. Nah, maksudnya gimana? Kalau goal utama itu area perangnya kita gitu. Terus goal-goal yang kecil-kecil ini adalah pertempurannya kita. Nah, dibahasakan di buku seperti ini. Jadi goal utama perusahaan cat, taruhlah contohnya kayak misalnya omset. Kita mau hasilkan omset 150 juta bulan ini. Dari marketing bagaimana? Dari operasional bagaimana? Dari finance bagaimana? Jadi masing-masing membuat goal untuk menunjang goal utama gitu. Ini ada cerita dari Amerika mau menerbangkan seseorang untuk sampai di bulan. Nah, sasaran pertamanya itu besar sekali kayak gini. Ekspansi pengetahuan tentang maksudnya apa tujuannya mesti ke sana gitu. NASA mesti ke bulan gitu. Ini dicontohkan sampai 8 sasaran. Begitu sama presidennya, ini John Kennedy ini, dia fokuskan pada satu saja goalnya gitu. Apa itu? Saya percaya bahwa negara ini harus berkomitmen pada dirinya sendiri untuk mencapai sasaran ini sebelum berakhirnya dekade, untuk mendaratkan manusia di bulan dan memastikan ia kembali dengan selamat. Jadi dari banyak sasaran pertama dirubah menjadi satu saja fokusnya itu. Walaupun cerita ini ada yang bilang tidak betul juga, mereka sudah sampai di bulan. Mereka hanya buat video di satu studio, kemudian sebar supaya mengatakan bahwa Amerika itu tujuan itu sudah luar biasa. Tapi bukan itu yang kita fokuskan di sini adalah ternyata untuk membuat goal itu punya kejelasan waktu dari apa dan kapan gitu. Sasarannya jelas gitu. Itu intinya dari poin ini. Seperti ini misalnya. Kalau mungkin sasarannya kita sama-sama ini karena banyak sekali gitu. Nah, mesti kita kasih spesifik itu dari X, dari apa ke kapan, dari apa bukan ke kapan, dari apa kemana dan kapan gitu. Jadi sekarang mulai didetailkan kayak gitu. Oke, sekarang tugas adalah menulis goal sebanyak 7-10 dan memilih 2 untuk masuk dalam bidang masing-masing. Kirim ke grup direksi. Ya, sekarang. Jadi tulis 7-10, kemudian nanti duanya yang dipilih sebagai eksekusi gitu. Sebagai sasaran yang akan kita pilih untuk kita mau selesaikan. Jadi kita prakteknya sesuai dengan kondisi sekarang. Apa goal yang sekarang yang mau dilakukan? Tulis saja sampai 10 yang sekarang dikerja. Terus pilih 2 saja yang mau difokuskan gitu.
Waktunya 3 menit. Tanda ada masalah? Tidak ada. Atau tapi semua tahu ya apa golnya atau sasarannya di bidang masing-masing? Atau masih ada yang tidak tahu sampai hari ini? Saya satu lupa gambaran. Sekarang Sandra sebagai finance apa yang dilakukan? Laba rugi. Terus tujuannya laba rugi sampai di mana? Sampai final, sampai Sampai selesai, kelihatan profit. Ya? sampai ada mendapatkan profit. Ya. Kelihatan profit. Berarti dari tidak selesai menjadi selesai kapan? Kapan selesainya? Oh, akhir bulan, Akhir bulan tanggal berapa? Kan kapan ditanya? Kapan? tanggal 3 Ya. awal. Itu contohnya. Dari mengerjakan laba rugi di awal bulan tidak ada sampai dia terwujud semua menghasilkan profit, menghasilkan ini uang apa marketing dan seterusnya. Terus diselesaikan tanggal 3. Ada lagi? Jadi seperti tadi contohnya nih, dari X ke Y itu adalah target kita. Kapannya adalah waktu itu diselesaikan. Jadi pilih 10, 2 saja yang dipilih untuk menjadi prioritas saat ini. Kalau sudah tidak ada berarti 3 menit boleh ya. 10.55 selesai. Oke, silakan. Hanya listnya saja, nggak usah ribet gitu. Oh, List goal 7 sampai 10, terus 2 untuk yang masuk diselesaikan, difokuskan gitu. Sesuai bidangnya sekarang ya, supaya langsung bisa dipraktek juga. Dan dikirim ke grup. Yang cepat selesai dapat ini. Boleh aku suruh kue di situ. Poinnya lo jangan berpikir kalau belakang. ya ya. Fokus sama apa yang lo kerjakan tiap hari. Sama dengan gambar. Ada restu bersama. Listu. Oke, aku sudah masuk. Karena ya dapat data. Terus aja. Terus aja guys masuk. Siapa lagi menyusul? 10.55 sudah. Hanya list saja nih, terus tadi panjang-panjang ini. Kan cuma list. Macam jadi Kamel. Siapa yang menyusul? Tidak enak itu. Kalau ada yang tidak tahu golnya sampai saat ini, berarti perlu dikurung dulu. Masuk tidak apa berarti masuk ke 81% yang tadi. Oh iya. Lewat dana Iya, artinya
maksudnya dikurung untuk diajar, dikasih tahu ini kamu yang sebenarnya karena kau belum mengerti no? Itulah dalam pikiran saya. Saya kira oh saya kira begitu. Ayo, sudah lewat 1 menit. Terus dulu 7 baru prioritas kan 2. Oke. 7. Terus satu lagi. Banyak hal. Nah itu yang gini, putar-putar banyak sekali mau dikerjain ini. Fokus. Banyak sekali atau memang tidak tahu? Antara dua itu. Kayaknya harus sampai bantu aja. Banyak sekali tak putar-putar di otak. Gara-gara banyak itu sudah Teta yang mana sudah ini? Susah membahasakan. Yes. Boleh saya pelajar? 5 Pak. 5 mau. Kenapa Pak tawar? Kalau mau pilih 5 ya sudah tembak Pak. Iya 5 aja. Pilih 2 sebagai yang mau diselesaikan dulu. Itu sih saya. Aduh, ngelek lagi. Tunggu. Sama-sama jadi nggak boleh. Oke, yang kedua masuk Sandra. Biar yang di sini kan. Direksi. Mana direksi? Wih, banyaknya. Masuk lagi Fandi. Dapur ini Pak. Saya punya sudah. Oke, masuk Alvan. Mandi belum, saya tadi di atas Pak pakai laptop ini. Ya. Saya Oh. pakai laptop ini. Oh, nggak Fandi. Nah, oh gitu. Namanya. Nama Fandi sini adalah Iya. Kapan bikin bekal berarti? Iya, enggak kali dia. Amel. Edit namanya. Amel fokus 2. Oke, sudah ada. Saya tulis dulu saya punya. Kapan lagi menyusul? Kita tunggu 2 menit lah paling lama. Lama ya. Nggak usah kirim. Terserah grup. Ya, kirim ke grup direksi. Grup mana Pak? Grup kajian. Tuh gaji. Salah grup. Aduh. Kita taruh nama aku di atasnya. Oke, Farah masuk. 3 sehari. Yang banyak. Yang main Bang. Saya anaknya itu. Sudah? Sudah lengkap semuanya? Udah. Sudah ya. Pandi? Wih, terlalu banyak kayak ini. Terlalu banyak. Tiga terus. Sudah kirim saja apa yang ada. Karena berikutnya ini adalah bagiannya nih. Oke, sudah masuk semua. Oke, terima kasih semuanya sudah mengirimkan. Oke, lanjut. Siap lanjut? Siap. Ya. Oke, menginstal disiplin 1 pada the widely important. Langkah 1 adalah pertimbangkan kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan maksudnya begini. Kan banyak kemungkinan ini yang kalau tadi kita bikin itu kemungkinan yang ini kayaknya yang menentukan goalnya utamanya gitu. Oh, kemungkinan ini. Jadi ini masih mempertimbangkan dulu. Jadi tetap didiskusikan gitu. Mana yang paling penting yang mesti dimasukkan dulu gitu. Terus susun peringkat berdasarkan dampak. Nah, jadi tadi sudah susun. Nah, sekarang dirubah lagi. Mana yang paling berdampak sekali? Oh, paling berdampak sekali itu ini. Pindahkan dia menjadi urutan 1, urutan 2, urutan 3 sampai berapa tadi gitu. Terus uji gagasan. Saya belum terlalu paham juga uji gagasan. Tapi mungkin kepada yang tadi kita bikin, kira-kira ini nanti kemana ya, apa ya, bagaimana dampaknya dan seterusnya gitu. Terus definisikan weak-nya, didefinisikan lebih detail. Nah, kalau ini kan masih list gitu, jadi detailnya tadi kayak misalnya lihat contoh di sini atau bacakan Novan.
salah satu. Masalah yang mana? Yang paling pendek. Ya. Yang pertama accounting itu penekanan pengeluaran, yang kedua itu menyelesaikan laba rugi dan budgeting bulanan. Terus Fokusnya itu budgeting bulanan dan menyelesaikan laba Oke. rugi. Nah, kira-kira dari langkah 1 sampai langkah 4, apakah sudah dipertimbangkan bahwa apa yang difokuskan itu bisa membantu week utamanya kita tercapai gitu. Jadi dipertimbangkan. Terus kira-kira dari 1 sampai 3 susunannya sudah memang seperti itu atau kemungkinan dirubah gitu. Mana dulu. Dari Farah gitu. Susunannya Kalau kita mau bicara mau susun berdasarkan dampaknya gitu, peringkat tertinggi, dampak tertinggi gitu. Yang mana yang paling menunjang untuk berhasilnya goal itu, goal utama kan? itu penekanan pengeluaran. Penekanan pengeluaran. Sebenarnya goalnya apa? Naikkan omset, Pak. Oke, Profit. omset berapa sampai berapa? Gimana begitu kalau bisa? 15%, Pak. Omset toh? Omsetnya berapa? Oh, profit. Profit. Dari berapa? Profit yang bulan kemarin 5, Pak. Oh gitu. Mau naik 10. Lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Ya, minimal lebih tinggi dari sebelumnya lah. Dari 5% ke 10% sekarang. Kemarin kan 8%. Itu kita goal utamanya sebenarnya kemana? Ke goal atau ke profit? Profit. Profit. Berarti dari dari 5 ke 8. Dari 5 ke 10. Terus berapa lama? Selama berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan dicoba dulu. 1 bulan. Berarti mau fokus di situ dulu. Yang paling utama. Karena tujuan perusahaan lebih ke profit supaya bisa tambah cabang. Iya, Pak. Oke. Berarti itu kayak begitu, maksudnya kita mulai timbang-timbang mana dong yang penting. Oh ternyata profit mesti ada supaya ada uang untuk tambah cabang. Nah itu nanti kayak gitu uji, terus disusun menurut peringkat paling utama yang mana, terus didefinisikan lagi weeknya. Bila tim adalah bagian dari sebuah organisasi besar dalam jumlah sasaran yang banyak, maka kumpulkan gagasan untuk mencari sasaran organisasi mana yang lebih penting daripada yang lain. Bila organisasi sudah menetapkan week di tingkat atas, kumpulkan gagasan tentang cara berkontribusi pada week yang ditetapkan. Bila pada perusahaan kecil atau nirlaba di mana satu tim adalah satu organisasi, kumpulkan gagasan yang akan memberi dampak pada pencapaian misi dan pengembangan perusahaan itu. Ya itu. Ya itu. Sudah menunggu tadi. Sudah menunggu. Buat kelanjutan. Jadi maksudnya kalau kita nih sebuah tim, kita kumpulkan gagasan untuk mencapai sasaran organisasi. Jadi kalau misalnya kayak kita ini tadi sudah masing-masing bikin, terus kita mau lihat dari semua ini mana yang paling penting yang akan berdampak dengan sasaran besar gitu. Misalnya marketing ya, bisa jadi berarti marketing yang kita prioritaskan secara utama gitu. Kalau organisasi sudah week di tingkat atas, kumpulkan gagasan tentang week berkontribusi, nah kayak gitu lah. Terus kalau pada perusahaan, kumpulkan gagasan yang akan memberi dampak pada pencapaian visi dan misi. Nah, jadi kalau maksudnya kita terbagi kan, ada tim kecil, ada tim kayak begini nih, manajemen, ada tim secara keseluruhan secara perusahaan gitu. Jadi maksudnya kalau di tim kecil itu dikumpul, kemudian yang mana yang mau ini dulu, misalnya patok yang mana mau difokuskan, terus KSI sudah punya goal utama, nanti bisa ketemu antara KSI sama ketemu antara patok dan Tibang untuk mencapai goal utamanya perusahaan gitu.
Misalnya kayak begini, kemarin saya lihat 3,75 KSI punya omset setahun gitu. KSI, Pato kisaran 2 gitu. Kerimbang 1 M lebih gitu. Nah sekarang kita mau capai 5 M misalnya. Nah berapa andilnya Pato, berapa andilnya Kerimbang? Dikumpul semua ini, week ini, kemudian kita ketemu mana kira-kira nanti week yang dibutuhkan, yang akan dilakukan untuk mencapai week utama gitu. Kira-kira begitu gambarannya ini, bahasa ini gitu. Tapi kalau ada yang menangkap lain silakan. Karena sama-sama masih belajar juga. Saya bukan berarti saya sudah baca belum memahami, tidak juga. Atau mau lewat? Intinya nanti sasarannya kita mesti pilih 2 gitu. Pilih mana yang paling berdampak gitu. Intinya itu. Nah sekarang jadi pertanyaan adalah bagaimana? Biasa kan begini, ya sudah saya berterima saja, apa yang diperintah itu saya lakukan. Nah kalau di dalam Pandex tidak seperti itu, dia justru dari bawah dia punya ini week ini dikumpul, bahkan kayak misalnya frontline itu kan mereka lebih paham misalnya di lokasi, sama dengan sales, mereka lebih paham di lokasi. Kita kan lebih banyak cuma di meja gitu, di belakang layar gitu. Mereka yang di depan semuanya gitu. Jadi seharusnya mereka yang banyak ditanya gitu. Bagaimana kalau berapa yang bisa kau lakukan? Nah itu sama dengan mempeto sama mendikte tadi itu. Berapa yang kau bisa? Oh sekian. Oke, silakan dilakukan. Nanti kita evaluasi. Nah begitu jalan 1 minggu 2 minggu, kayaknya ada yang salah gitu. Kayaknya istri ini mesti dinaikkan ini, karena ternyata belum tercapai target kita. Oh, apa yang mau dilakukan? Kita mungkin perlu belajar dulu training, cara untuk mencapai itu. Nah kita training, sudah begitu jalan, mungkin sudah ada pergerakan. Nah sambil membuat itu namanya nanti lead, lag, sama scoreboard gitu. Terus kita cek. Tapi intinya dari ini maksudnya bahwa pengarahannya itu tidak harus dari atas, dari bawah juga dibutuhkan. Bahkan kalau bisa di bawah lebih banyak, di atas tinggal kita pertemukan ini kedua hal ini. Pertanyaan terkait dengan identifikasi week. Bagian mana dari kerjaan? Bagian mana dari kinerja tim kita yang bisa kita perbaiki? Nah itu maksudnya juga. Jadi dari 7 tadi yang dibikin, dengan pertanyaan ini mengkaitkan supaya dipilih week yang cocok ya. Bagian mana dari kinerja tim kita yang bisa kita perbaiki? Terus apa kekuatan terbesar tim yang bisa diungkit untuk memastikan pencapaian week? Jadi selain yang diperbaiki, bagian mana? Karena itu misalnya kalau diperbaiki ini tidak naik-naik omsetnya. Terus lihat juga kekuatannya kita. Oh, kekuatannya kita ada ini. Menghasilkan gagasan di wilayah mana tim meraih kesuksesan dan membawa kinerja lebih unggul. Nah, itu maksudnya kalau kita lebih makin kuat di situ, kita up lagi lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Sama dengan soal di outlet. Kalau kita mau pilih mana yang mau di outlet dinaikkan penjualannya, kan ada yang bilang tidak bagus, tapi ada juga yang bilang yang bagus supaya naik lagi. Lebih besar profitnya kalau yang sudah bagus naik lagi daripada yang bagus ya paling naik mungkin kembali modal saja gitu. Area mana dari kinerja buruk tim yang paling perlu diperbaiki dan untuk memastikan week tercapai? Sama dengan Dian ini, balance scorecard namanya. Itu kita mesti pilih mana yang perlu kita perbaiki. Apakah kita perbaiki dulu atau kita gas dulu? Kira-kira begitu. Mau bagas dulu atau mau perbaiki dulu? Atau bareng dulu istilahnya gitu. Nah kira-kira nanti untuk memilih week ini begitu anunya, dipilih berdasarkan pertanyaan ini. Ada pertanyaan? Tidak bingung? Oke, ini ada tugas lagi. Siapkah?
Sebelum masuk ke week apa langkah kedua. Sebelum masuk ke sini maksudnya. Disiplin kedua bertindak pada lead measure. Kita kerja tugas dulu sebelum ke situ supaya lebih apa istilahnya, lebih paham lagi. Saya sudah buatkan menunya, toolsnya, tinggal diisi. Ini semua ada. Terus untuk menguji itu tentang weeknya ada pertanyaannya di sini di sebelah ini. Dan saya sudah kirim di email Mr. Kribang. Namanya tools 4DX, silakan dibuka. Jadi diisi adalah yang ini dengan mengacu melihat pertanyaan ini gitu. Gunakan weak Walder Tools untuk bereksperimen dalam menemukan widely important goal untuk tim. Lakukan curah pendapat untuk memperoleh gagasan-gagasan untuk tim. Lakukan curah pendapat untuk menentukan leg measure untuk setiap dari X ke Y kapan. Beri peringkat sesuai peringkat kepentingan. Uji gagasan Anda menggunakan checklist dan pada halaman berikutnya. Tulis week final Anda. Berarti sudah hampir mirip ya seperti tadi. Tapi di sini kita perjelas lagi dari saat ini dari X, terus hasil bandingkan Y, kemudian waktunya kapan, pada tanggal berapa, terus peringkat berapa. Otak anjing. Ya? Oh belum ada, oke kalau belum ada saya kirim. Ini karena emailku dan saya baru ingat. Saya kirim bagikannya. Salin. Anu kunci. Kuncinya dibuka. Buka dulu. Jadi satu saja. Oke salin. Masuk ke direksi lagi. Oh itu bahasa Cina. Kenapa? Kira-kira itu berapa lama? 1 hari. Kalau 1 hari berarti jadi PR. Berarti kita langsung lanjut. Iya, lama ada pertanyaan, ada tuh. Diisi saja dulu sesuai kemampuan. Makanya kita tinggal sepakat berapa menit supaya kita lanjut berikutnya. Kalau nggak sanggup lagi selesaikan ya jadi PR memang. Berarti ada pertemuan selanjutnya minggu depan. Coba bisa dilihat. Coba Apa? Coba bisa dilihat ini. Oh bisa dilihat. Tir maksudnya itu. Mana coba ini? Dibagikan. Bagikan. Jadi Itu dari editor. Editor. Masih dikritik. Atau di Mana caranya? Iya, editor. Oh iya, hanya dilihat editor. berarti maksudnya masing-masing kopi saja. Iya maksudku. Kopi silakan. Dibuka edit sama di situ. Waduh, Iya, ganti-ganti sama aku. Download aja. Aku tabrak nanti. bocorin bocorin. Oh, tidak Pak. Salin di Download download Kopi bisa ya. juga. Di download Kopi. dulu. Di download dulu baru. Sudah ada anjing ini, ada apa semua ini? Cicak. Siapa yang jadi anjing, siapa jadi cicak? Tak tahu ini. Gimana kan download ini? Di file baru bocorin. Gimana? Download. File. Kalau saya Baru sarankan di Microsoft kopi saja Excel. seperti lama ya. Download baru Microsoft Excel punya. Katanya. Semua itu sudah terlalu semua. Iya, terdapat semua ada preset. Salin saja baru kasih ganti namanya. Oke, sebelum di action berapa menit? 15. 15 menit. Wow. 5 menit coba Pak. Kalau 15 menit berarti 11.30 kita baru lanjut. Akan bertahan. Oke? Mau coba dulu 5? Coba 5 menit dulu Pak. Oke. Sebelum dimulai, apakah diisi semuanya atau hanya 2, fokus pada 2 saja? 2. Kalau 5 menit berarti 2. Kalau fokus 2 berarti yang 2 yang terakhir dipilih ya. Ya.
yang diisi. Oh, dikasih masuk 2 ini. Tapi ini ada peringkat, nggak mungkin cuma 2. Oh iya, yang 2 itu yang peringkatnya. Ya, jadi maksudnya begini, bikin dulu 1 2 itu yang paling penting dirasa penting atau sudah menjadi goal sekarang, kemudian isi lagi yang selanjutnya gitu. Masuk peringkat ke berapa dia gitu. Oh ini berarti. Kita coba, oke 15 menit ya. Silakan bekerja. Terus ini. Yang mau makan snack silakan juga. Kalau ada kopi silakan juga. Atau yang mau ke WC silakan. Kalau hasil saat ini dalam bentuk apa dia? Persen atau apa? Apa Hasil itu? saat ini dalam bentuk apa dia? Sesuai dengan poin week yang dibuat. Jadi maksudnya begini. Dari week itu kan ada atau begini ya. Atau saya jelaskan dulu materi selanjutnya baru diisi Iya. supaya lebih connect. Karena pasti ada kebingungan. Saat ini dingin. Saya bingung sekali nih Pak. Oh, belum sekali. Udah jujur. Pasti kalian bingung coba diam. Makanya saya bilang tadi. Baru baca. Oke, langsung masuk ke disiplin 2 karena berkaitan dengan week disiplin 1. Tapi ada yang masih ingat disiplin 1 tadi apa? Fokus pada Hah? Fokus pada sesuatu yang Fokus. dilihat. bukan fokus pada widely important goal. Widely Oke, important. fokus pada widely important goal. Nah, disiplin 2 adalah bertindak pada let's measure. Let's measure itu apa? Adalah ukuran dari kegiatan yang paling berdampak untuk mencapai sasaran. Terus memprediksi hasil let's measure prediktif. Bila let's measure berubah, maka like measure juga berubah. Like measure itu apa? Ukuran untuk melacak pencapaian widely important goal seperti pendapatan, laba, pangsa pasar, kepuasan pelanggan. Jadi kuncinya like measure itu dari X ke Y kapan? Contoh, seberapa sering mogok mobil? Like measure-nya. Terus untuk lead measure-nya adalah seberapa sering merawat mobil. Ini perbedaan pemikirannya ya kalau sudah kita 4DX dengan pemikiran konvensional. Amati like measure hasil yang diperoleh per kuartal, angka penjualan, turunnya tingkat kecelakaan dan angka akan stres sambil menunggu hasil secara pasif. Nah, itu pemikiran konvensionalnya. Kalau prinsip 4DX fokus untuk menggerakkan lead measure. Ini adalah leverage behavior yang Anda ambil untuk menggerakkan leg measure. Nah, dicontohkan lagi. Misalnya ini ada, bukan misalnya, memang ini terjadi gitu. Ada cerita dia disuruh menggerakkan batu gitu, yang besar. Dan batu itu malah turun menggelinding ke bawah gitu. Jadi kalau dia tahan itu sama dengan dia akan tergelinding juga. Maka untuk menaikkan, gimana caranya supaya batu itu dia ditugaskan batu ini untuk bisa naik ke puncak gitu. Nah, apa yang dilakukan adalah ya mesti ada pengungkitnya gitu. Jadi pengungkitnya ini bisa kita mempengaruhi. Nah, kita kalau kan kayak misalnya ada tuas, ada jangkal apa namanya itu? Kejungkit. Hah? Juga jungkit. Ada apa ya, saya membahasakan kayak gini, ada dia punya untuk mengikut, ada dia punya di bawah sandaran. Jadi pengungkit ini yang bisa kita pengaruhi. Kalau batu itu nggak bisa gitu. Nah, ini ada contoh lagi, widely important goal itu mengurangi jumlah rata kecelakaan setiap bulan dari 12 menjadi 7 pada 31 Desember 2011. Lead measure-nya adalah memastikan bahwa 90% dari semua karyawan menggunakan sepatu boot. Terus mencapai skor kepatuhan rata-rata sebesar 97% setiap minggu. Nah, itu yang mempengaruhi untuk
bergeraknya Wedley important goal itu. Nah itu lead measure ya. Ini lagi perbedaan antara week sama lead measure. Menghasilkan pendapatan baru sebesar $2 juta pada akhir kuartal. Nah, lead measure-nya adalah melakukan 15 panggilan telepon per minggu untuk bergerak ini week-nya gitu, itu maksudnya. Terus meningkatkan penawaran dari 75% menjadi 95% pada tahun fiskal, memastikan semua proposal 90% memenuhi standar kualitas. Itu lead measure-nya gitu. Skor selanjutnya meningkatkan skor kesetiaan pelanggan dari 40 menjadi 70 dalam 2 tahun. Lead measure-nya mencapai ketersediaan server sebesar 99% setiap minggu. Meningkatkan perputaran persediaan dari 8 menjadi 10. Mengirim 3 surat kenalan untuk setiap penawaran khusus. Jadi goalnya kita itu didetailkan menjadi tindakan yang akan dilakukan. Nah ini masih dia ini kan, kira-kira mana yang lebih mudah dilubangi, pakai paku atau pakai tangan? Oh, secret ke satu tangan. Juga tangan jadi Kira tangannya dipaku. Secret dulu lagi ke tangan. Paku ya, sudah pasti gitu. Iya. lebih tajam. Ini yang kemarin kita nonton Iya. Money bahwa kan kalau kita bicara fokus ternyata padahal tim itu bukan juga yang istilahnya pemain terkenal gitu, tapi karena dia punya kerja keras, kemudian dia fokus pada angka-angka yang tertera di dalam skor itu, maka mereka mencatat 20 kemenangan berturut-turut pada tahun 2022. Nah itu karena tadi fokus dia. Sudah nonton toh? Moneyball. Sudah. Moneyball. Leg measure yang tidak bisa dipengaruhi menaikkan profitabilitas makanan dan minuman sebesar 2%. Jadi kalau cuma kalau itu sama seperti Pak Farah tadi bilang, ternyata kita itu tidak berpengaruh dengan apa kita mau lakukan kalau itu baru istilahnya goalnya gitu. Nah, lead measure yang dilakukan menawarkan paket bar premium dan memperoleh pilihan menu makanan. Jadi nanti lead measure-nya sama seperti yang saya tanya sama Nur. Saya bilang tanya Farah, apa yang mau dilakukan kalau menaikkan dari profit dari 5 ke 8 waktu itu? Iya benar. Saya bilang fokus di situ, bukan fokus pada goalnya gitu. Fokus pada kegiatan yang dilakukan apa gitu. Nah itu maksudnya tuh. Jadi kalau leg measure itu kita tidak mampu mempengaruhi, tapi di leg measure-nya yang mampu kita lakukan. Sesuatu yang kita lakukan untuk mempengaruhi leg measure itu. Kita mau contohkan lagi leg measure yang pernah kita lakukan. Dan saya bikin ini materi berdasarkan contoh dari Coach Fahmi. Ini tahun 2023 kita bikin. Langsung kita bikin leg measure-nya adalah 500 juta omset selama bulan puasa, 100 juta profit selama bulan puasa, 250 reseller mitra, 100 customer yang terkumpul datanya. Kemudian menjadi perusahaan penyedia kue cemilan terbaik dan terbesar di Palu dan seluruhnya. Kira-kira apa yang terjadi pas habis bikin ini? Tidak ada yang terwujud atau tidak sesuai. Kenapa? Lead measure-nya tidak belum diwujudkan, sudah dilakukan tapi belum sesuai dengan kaidah 4DX gitu. Ini lead measure yang dibikin. Jadi kalau mau contoh, ini saya bikin hanya sekilas-sekilas saja. Menurut saya punya pemikiran, makanya saya bilang tadi sebenarnya kita sudah praktek. Nah, kita mau tahu apa kekurangannya gitu. Membentuk tim terlatih perjalanan ke 250 mitra dinas, sekolah, toko, swalayan. Apa yang terjadi? Aku bilang tidak ada hasilnya. Itu dikirim 2 orang,
tidak ada yang terwujud ini. Beberapa mitra turunkan, dia tidak sesuai harapan, tidak mencapai ini like tadi ini. Terus melakukan presentasi efektif dan penawaran ke 500 mitra, ini juga tidak dilakukan. Ya bisa jadi karena juga lead measure-nya belum terlalu jelas. Maksudnya itu apa yang dilakukan, terus skornya tidak ada. Terus menjalin kerjasama 250 bendahara dinas, ini tidak ada sama sekali dilakukan. Ada cuma LPMP yang kita pikirkan. Gara-gara LPMP itu sebenarnya kita melakukan tempat lain, tapi tidak dilanjutkan. Jadi itu yang menentukan sampai tidak berhasil. Terus memasang poster, ya ini dilakukan. Menyebarkan brosur ke target, HP kantor ke mitra, ini juga yang tidak dilakukan. Melakukan promosi digital menjangkau daerah Sulawesi Tengah. Jalan. Kabupaten. Membentuk tim digital dan melakukan program marketing ini juga tidak, hanya sekedar bahasanya saja. Menjadikan bukti modalnya menyiapkan kue lebaran, nah belum dilakukan juga. Dan saya perdetail untuk 3 sasaran: offline, toko, mengelola online, kemudian reseller kantor. Nah, jadi banyak sekali tuh. Itu di Maret sampai April 2023 selama bulan puasa. Yang terlibat waktu itu kayaknya Agus saja, karena yang terakhir ini terlibat semua sudah. Ini yang terbaru, yang tahun 2024. Like measure-nya tidak berubah. 500 juta omset, 100 juta profit, 500 reseller, 1000 customer. Kira-kira yang terwujud sini mana gitu? Ada yang terwujud sesuai harapan? 500 juta omset tercapai atau tidak? Sampai yang tahu tuh para yang tahu. Sering tahu dia itu kan. Tercapai 500 selama sebulan itu? Lupa saya. Gimana ini? 500 reseller terwujud atau tidak? Tidak. Tidak. Karena sekarang cuma 250-an ya di dalam grup itu. Ya 250 saja. 250. Itu yang sisi tengah. Tapi Anda tahu kenapa tidak terwujud? Karena lead measure-nya kita tidak serius gitu. Tidak fokus yang mana yang mau diselesaikan dulu karena terlalu banyak. 1000 customer tidak tahu karena tidak ada angkanya gitu. Tidak ada yang list Berapa customer? ya. Ya ini sekedar kata-kata tapi karena tidak jelas anunya. Apa ya istilahnya? Itu tadi termasuk karena angkanya tidak jelas dari berapa ke berapa gitu. Omset cukup. Omset 518 di sini. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 27 April. Itu 1 bulan atau lebih? 1 bulan lebih. 2 bulan dari Maret ke April. Berarti kalau 1 bulan tidak ya? Kalau sampai pas puasa. Pas 1 Tidak. bulan. Tidak. Karena banyak yang bayar pas setelah lebaran. Oke. Menyusun competitive dan kebutuhan. Tidak ada. Luas informasi tentang target reseller. Tidak. Atau memang ini juga yang tidak jelas gitu. Memasang poster, oke. Tidak jelas berapa banyak. Menyebarkan flyer ke target berapa banyak, tidak ada. Melakukan promosi digital menjangkau daerah Sulawesi Tengah, tidak ada. Membentuk tim digital, tidak ada. Kemarin cuma siapa? Kita ya. Itu pun yang masih baru, masih bingung. Dan seterusnya. Ini juga tetap 3, tapi karena angka-angkanya tidak ada, maka kita tidak tahu berhasil atau tidak. Ada angka, tapi cuma begini. Tapi lead measure-nya itu kita tidak detailkan. Sudah bisa atau bagaimana? Sudah ada gambaran atau belum? Atau bingung? Atau perlu bernapas dulu?
atau langsung mau kerja yang bagian kedua? Saya yakin memang ini butuh waktu. Iya. Atau sudah memulai ini. Karena tiba-tiba langsung banyak sekali apa ini? Sesuatu yang baru. Jadi ingat, lead measure itu turunannya dari week. Sebenarnya tugas selanjutnya ada juga sih di lead measure itu. Itu lebih gampang. Bagaimana, mau kerja dulu atau lanjut materi lagi? Ini Guys, berkata-kata. mahal guys. Atau ada yang bertanya? Jadi memang beda ya materi ini dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. Coba contohkan Karena- satu dulu Pak. Apa itu? Dari tools ke sampai ke lecture. Lead measure. Let me. Karena saya baru susun materi, belum ada saya bikin. Itu jawabannya. Berarti ini kita butuh waktu nih Pak. Ya, butuh waktu. Cuma maksudnya begini, yang kita kerjain ini adalah sesuatu yang hari-hari, Oh yang bukan yang sesuatu yang baru. Makanya kalau saya tadi pakai yang dibikin itu 10 itu. Saya menyelesaikan materi saja belum selesai, apalagi suruh kerja tugas gitu. Tapi itu tadi saya bilang bahwa kita sudah praktek, tapi intinya praktik kita masih ada yang salah dan keliru gitu, perlu diperbaiki. Sekali siapa nih? Makanya sekarang kita Siap. belajar dulu untuk melakukan Oh, dia sesuai baca dengan pertanyaannya. kaidahnya lah, itu bahasanya begitu. Kayak itu Anda sudah X ke Y kapan? Jadi kan ini kerja hari-hari itu. Atau ada yang baru di sini yang kita kerja sekarang? Kerja pada Nah, makanya saya bilang masukkan saja dulu yang dimengerti, persoalan salah, urusan selanjutnya. Jangan pikirkan dulu salah atau benar. Oke, kita contohkan satu. Gagasan untuk week. Siapa yang mau jadi korban dulu? Permenting. Apa? Atau saya punya aja ya? Iya. Apa namanya? Expansion. Ekspansi. expand. Begini ya. Ya. Expand. Ya. Berarti gagasan duitnya adalah yang pertama membuat toko untuk satu terwujud. Terwujud di bulan apa? Bulan Juni apa Juli? Juni. Tanggal. Tadi kan tanggal listriknya tanggal 1 Juli. Oh Juli. Juli berarti. Baru itu di situ. Juli anunya. Juli 2000 24. ya. Nah itu weeknya. Jadi bagaimana supaya toko unta saya terwujud seperti di Wisartika gitu. Terus saat ini kita ada di mana? Ya sebenarnya apa yang sudah kita kerja itu kayak misalnya bikin desain dan seterusnya itu. Berarti hasil saat ini adalah desain. Desainnya belum selesai juga sih. Belum selesai. Apalagi Yang diharapkan. nah yang diharapkan berarti ya selesai. Selesai dan bisa Beroperasi. bukan bisa di apa ya istilahnya bisa dikerja perangkat. Nah, kita bahasakan umum dulu perangkat interior Oh. untat 1. Terus kapan? Nah ini kasih waktunya. Juli.
Tapi untuk menyelesaikan anunya interiornya bukan Juni. Juni tanggalnya tahun ini 12. Nah, peringkat yang mana? Ini nomor 1 karena kalau tidak bisa tidak dikerjakan ini tidak selesai yang lain gitu. Tidak bisa lanjut maksudnya. Kalau tidak ada desain kan baru mau dikerja. Habis desain berarti menuju ke bikin peralatan. Bikin bikin mejanya atau bikin raknya atau bikin meja kasirnya gitu. Selesai mana Sandra? Sudah, kalau sudah dikirim sudah. Sikat. Itu dulu yang ada dulu. Ingat dulu Sandra. Screenshot. Screenshot. Sesuai dengan yang saya list tadi waktu di Ya. direksi. Tuh. Oke. Saya screenshot. Nah, Saya screenshot ini. screenshot ya. Saya screenshot. Saya kirim di mana? Boleh di sini. Di Tero. Kalau masuk di dalam Bikin di mana direksi? Iya. Kasih lihat ya. Finance menyelesaikan laba rugi sampai 31. 31 31 bulan 5 2024. ya. Hasil saat ini Mau selesai. belum selesai, tapi belum selesainya berapa persen misalnya. Terus selesai dan bisa dibahas tanggal 3 bulan 6. Mungkin hasil yang diinginkan adalah kayak misalnya isinya itu. Tanggal waktunya kan ada di sini. Boleh peringkat 1 ini, oke. Ya lu Sandra ini. Tepuk tangan untuk Sandra. Apa yang kasih contoh dulu saya? Ya itu kan. Sudah. Kok kasih contoh? Lah, Mak. Jalan sudut aku pasti kasih contoh. Oke, sip. Cuma mungkin isinya perlu didetailkan lagi. Misalnya tadi ada biaya marketingnya, ada biaya apa itu sumbangan 10% sedekahnya. Ya. Kalau hasil saat ini misalnya baru penginputan, jadi mungkin itu disebutkan Oh iya bisa. atau berapa persen atau berapa item gitu. Semakin detail semakin bagus. Betul. Siapa lagi? Oke, silakan lanjut. Sip. Sambil kita ambil dulu Sandra. Iya, Pak. Pause dulu, pause. Oke, lanjut ke disiplin ketiga. Nah, disiplin ketiga adalah mengelola scoreboard yang memotivasi. Jadi memastikan bahwa semua orang mengetahui skornya setiap saat agar mereka tahu apakah mereka sedang menang atau kalah. Ini mungkin nanti yang kita tidak lakukan. Jadi dengan adanya materi ini mudah-mudahan bisa dilakukan. Terus dia bedakan lagi kalau pemikiran yang ya tradisional dengan pakai 4DX kayak gimana. Oh, untuk scoreboard diperuntukkan bagi pemimpin. Nah, ini yang salah gitu. Ini adalah scoreboard pelatih yang terdiri dari spreadsheet rumit dengan ribuan angka, gambaran besarnya berada di dalamnya, tapi tidak banyak orang bisa memahaminya dengan mudah. Kalau dia pakai prinsip 4DX,
scoreboard itu diperuntukkan bagi seluruh tim untuk mendorong eksekusi. Anda membutuhkan scoreboard yang memiliki beberapa grafik sederhana yang menunjukkan disinilah kita seharusnya berada dan disinilah kita saat ini berada. Dalam 5 detik atau kurang, siapapun bisa memastikan apakah sedang menang atau kalah. Nah, jadi itu luar biasanya. Ini contoh scoreboard yang rumit. Mungkin seperti kalau di Sandra itu laba rugi. Pusing lah bro. Itu manajemen yang pegang gitu. Nah, sekarang supaya berpengaruh, kita buat lebih simpel gitu. Contohnya seperti ini. Diagram. Jadi kalau weeknya di sini menaikkan pendapatan dari 22 juta dolar menjadi 31 pada 31. Jadi diperlihatkan di sini bagaimana pergerakan itu berada dari 22 ke 31. Nah, tanda yang bergerak itu adalah itu yang tereksekusi. Kalau yang lurus itu adalah ya maunya kita seperti itu, lurus terus gitu. Tapi kalau yang tereksekusi bisa turun, bisa naik gitu, tergantung yang dilakukan. Termasuk ini, contoh yang kedua ini, contoh scoreboard mengunjungi hotel 2 calon saja. Oh ternyata ada 5, ada yang 7, ada yang cuma 4, ada yang 2, ada yang 1, ada yang tidak ada. Nah kalau bikin begini dia kan kelihatan. Nah sama kalau lead measure-nya menjual paket bar premium ke 9% dari semua event gitu. Nah satunya ini penanda yang ini berhasil, yang ini mungkin yang ini rencananya gitu, yang hitam ini, yang terrealisasinya ini. Kenapa? Tidak cuma baca itu. Oh baca. Berapa pasti paket. Pada skor pemain ini, sasaran digambarkan dengan garis hitam adalah meningkatkan pendapatan. Garis abu-abu adalah kinerja sesungguhnya. Nah itu. Setiap saat anggota bisa mengetahui apakah sedang menang atau kalah. Nah, kita tidak pernah memperlihatkan itu. Jadi kayak tadi pakai tuh, kita mesti buat kayak begini supaya ketahuan gitu. Orang ini tiap hari menang atau kalah gitu. Mencapai target itu. Iya, bisa angka, bisa diagram begini. Bisa juga ini ada contohnya lagi. Nih. Namanya apa? Gerakan kambing. Ini ada contoh di mana itu pendakian katanya. Kalau kita mau tahu pergerakannya kayak gimana, kita selalu membandingkan dengan kambing dengan orang yang melakukan. Jadi kelihatan kita ada di mana gitu posisinya, bawah atau di atas. Nah, 4 pertanyaan scoreboard yang menarik. Pertanyaannya pertama adalah apakah sederhana? Contoh, sepak bola hanya memperlihatkan waktu dan skor. Data yang dipantau pelatih banyak gitu. Apakah saya melihatnya dengan mudah? Bisa terlihat semua orang atau tim bukan di dalam komputer atau laptop atau di belakang pintu kantor. Kalau timnya terpencar, scoreboardnya terlihat di komputer atau seluler gitu atau di HP gitu. Nah, berarti mungkin sudah boleh dipikirkan kalau mereka di outlet itu bagaimana scoreboardnya gitu. Kalau di kantor ya mesti kita pasang daerah mana yang terlihat gitu. Jadi setiap orang mesti lihat. Apakah scoreboard memperlihatkan lead dan lag measure? Lag measure dapat dipengaruhi tim, lag measure hasil yang diinginkan. Dengan melihat sekilas, apakah saya mengetahui saat ini menang? Skor memperlihatkan menang atau kalah. Nah ini contohnya kan, simpel saja. Kalau diperlihatkan, jadi yang kita punya itu bukan itu yang kita mau tampilkan secara umum, tapi yang simpel dan langsung dilihat itu. 4 pertanyaan tadi. Yang sebelah ini gampang dilihat gitu, maksudnya ditampilkan daerah yang paling kelihatan gitu. Yang di sini cuma skornya sama waktunya, sama nama pemain gitu. Jadi begitu bikin scoreboard yang simpel dan mudah dilihat orang. Jadi bukan angka-angka yang kayak tadi. Nah ini terlalu banyak, ini tidak perlu. Yang perlu adalah yang kayak begini saja atau begini saja. Nah ini mungkin contoh dulu scoreboard. Salah satunya adalah kayak model kayak begini. Terus kayak begini. Ini diagram batang. Jadi bisa dibandingkan langsung kelihatan gitu.
Ini juga Iklan Batang membaca 300 menit per minggu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, sasarannya kelihatan situ. Oh, 300. Ternyata pencapaiannya belum. Ini 300 apa ini? Oh iya, 300. Ini 300. Ada yang 320. Jadi langsung ketahuan gitu. Tercapai sasaran atau tidak. Melakukan tutorial setiap siswa setiap minggu. Jumlah menitnya, jumlah tutorialnya, tutorial. Jadi ketahuan di situ tercapai atau tidak. Jadi sasarannya diperjelas. Apa tadi? Tutorial. Tutorial. Bisa jadi kan? Bukan Toto ya. Tutorial. Tutorial. Oke, ini ada lagi selanjutnya speedometer. Jadi kalau ini kan biasa dilihat di mana? Motor. Di motor, di mobil, di pesawat juga ada, lebih simpel, lebih kompleks nih. Simple motor. Ini juga model lain, bisa juga pakai tanda-tanda begini. Jadi mau pakai tanda emotion juga boleh. Oh, kalau berhasil tanda senang itu senyum. Kalau gagal ya tanda sedih gitu. Nah, itu bisa juga. Ada cerita dari buku ini bilang begini. Anaknya ini suka ngompol setiap malam gitu. Jadi ada satu scoreboard dia bikin di kulkas. Setiap pagi anaknya itu pergi kasih coretan tanda senyum atau tanda sedih gitu. Kalau dia ngompol, berarti tanda sedih taruh. Kalau dia senang, tanda senyum. Maksudnya tidak ngompol, itu tanda senyum. Nah, dari scoreboard itu dia lihat makin hari makin tidak ada, makin berkurang itu tidak senyumnya itu, yang lebih banyak senyumnya muncul. Akhirnya pada terakhirnya berhenti ngompol karena ada scoreboard tadi. Jadi bisa juga nanti di kampas. Kalau senyum berarti bagus penjualan. Kalau tidak bagus penjualan berarti sedih. Kan senyum Di grup kampus. Di grup kampus. Pas keluar report, Senyum dia. pas nangis. Nangis. Sudah habis, ini terakhir karena saya belum selesaikan materi ini. Tapi makanya mungkin minggu depan masih kita lanjutkan karena saya juga mau menyelesaikan. Karena masih banyak hal-hal yang kita perlu lakukan untuk memperbaiki apa yang kita lakukan selama ini. Termasuk kayak ini. Di ranah akuntabilitas ini saya bilang kalau membuat week season itu waktunya tidak boleh berubah, waktunya tepat gitu. Jadi tepat waktu. Kalau misalnya ada Selasa jam 10 ya jam 10. Terus bagaimana cara selanjutnya? Dianjurkan 20 sampai 30 menit saja. Apa yang disampaikan? Yang disampaikan hanya komitmen sebelumnya apa, skornya seperti apa, dan komitmen selanjutnya seperti apa. Jadi evaluasi sebelumnya, tercapainya sampai di mana, skornya seharusnya bagaimana, selanjutnya komitmennya apa lagi. Itu saja dibahas di dalam week season. Nah, selama ini kita banyak berputar-putar juga. Jadi makanya saya bilang materi ini mesti dilanjutkan, dan mungkin sebelum masuk materi berikut paling bagus kalau tugas bisa diselesaikan sampai dengan ini. Nah, ini fiktifnya apa, lekimeso, grafiknya itu sudah paling bagus kalau bisa dilakukan. Dan yang dilakukan adalah pekerjaan yang kerja sekarang, tidak usah bikin yang lain gitu. Dan semua ada ada gambaran pertanyaan yang bisa kita pakai untuk menguji apakah kita sudah benar atau tidak. Yang terakhir ini week season, DP tugas, week seasonnya di mana, kapan, Anggota tim. terus laporan individu siapa saja, komitmennya apa, statusnya apa, terus update scoreboardnya, itu saja. Yang di week season juga tadi saya bilang cuma tinggal dibahas dan tidak perlu membahas masalah gitu. Makanya saya bilang ini berlawanan dengan materi ini sama yang kita lakukan gitu. Masalah dibahas di luar, bukan di waktu ini. Tapi kita membangun komitmen di dalam week season itu. Sebenarnya yang kita lakukan selama ini bukan week season, tapi KPI season ya. Nah, mungkin kalau kita merubah menjadi week season berarti weeknya kita sudah jelas gitu. Bisa jadi KPI itu dirubah menjadi week, bukan lagi KPI itu. Saya kira itu yang mau disampaikan hari ini. Dan minggu depan kita ketemu lagi, tugasnya dikerjakan supaya kita bekerja lebih bahasanya lebih terarah,
tidak banyak drama, lebih fokus, tidak terlalu banyak gol, tapi sedikit tapi bisa terwujud. Itu dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, bismillah. Terima kasih buat Bapak. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Jadi poinnya ya, teman-teman punya PR yang harus dikerjakan minimal sampai di terus 2. Pertanyaannya Pertanyaannya itu ada ini, pertanyaan itu yang saya adalah untuk menjawab apa yang teman-teman buat, apakah sudah mengadakan wiki sesuai jadwal nanti kan. Nah, makanya di disiplin tools itu, tools scoreboard itu pertanyaannya apakah Anda sudah mengumpulkan masukan berharga tentang lead method dan dari feedback lain. Maksudnya pertanyaan itu harus dijawab sama isinya teman-teman. Isi apa yang teman-teman isi menjawab apa pertanyaan yang di belakang. Bukan pertanyaan baru itu, bukan dijawab itu. Itu pertanyaan yang- disiplin 2, Ya. itu isinya tools dari scoreboard. Apa yang kita kerjakan Ya. sudah sesuai dengan Ya. harapan dari pertanyaan itu. Nah, itu. Jadi yang terus lagi dijawab itu pertanyaan tidak perlu. Sudah, karena pasti akan terjawab sama apa yang teman-teman kerjakan, itu intinya. Oke? sudah. Jadi ingat dikerjakan, minggu depan kalau kita ketemu lagi di jam yang sama. Tapi Semoga sebelum ditutup saya mau minta dulu feedback dulu bagaimana rasanya mengikuti ini. oke. Sebelum tutup tadi ada feedback dulu dari teman-teman, silakan bagaimana tanggapannya? Apakah terlalu serius atau materinya berat atau gimana? Atau biasa saja ini? Silakan. Ya, silakan satu orang. Adakah manfaatnya atau gimana? Atau giliran saja supaya semua bicara gitu. Oke, silakan Alvan. Oke. Untuk ini menarik untuk evaluasi. Terus untuk yang grafik-grafik itu mungkin bisa diterapkan sudah. Oke. Kalau misalnya dari season kasih lihat dia punya apa grafik kita sampai mana. Jadi misalnya bisa supaya bisa lebih ini pelaporannya lebih terarah dan bisa dieksekusi langsung. Harapannya begitu semua. Oke, Farah silakan. Satu menit saja belum soalnya. Oke, baik. Kalau dari saya untuk materi hari ini mungkin karena materi baru saya masih sedikit bingung, jadi mungkin setelah ini saya baca-baca ulang untuk materinya. Kalau sekarang tegang, tidak sih tegang sekali Pak. Cuma mungkin agak sedikit lapar kayaknya. Banyak soker nih. Belum makan nasi. Jadi tidak konsen. Oke. Oke, Kanur. Oke, baik. Kalau dari saya, pikirnya itu dari materi yang ada menarik, santai tapi berbobot. Kemudian juga ada diskusi-diskusi, jadi sehingga kita memacu untuk berpikir. Itu Pak Dudin. Oke, ada lagi satu orang. Oke, siapa namanya? Andi. Saya. Ya, cepat. Kalau dari saya sih untuk kan ini gagasan-gagasan untuk tweet. Kalau saya kan kemarin terbiasa dengan angka target apa yang harus kita lakukan. Jadi untuk diterapkan ke kayak aktivitas kita sehari-hari ini kan kayak memastikan seluruh kayak misalkan dengan saya memastikan seluruh berjalan dengan SOP itu kan istilahnya tidak ada angka yang harus dicapai. Intinya apa yang harus kita kerjakan dengan sesuai SOP, dan saya masih bingung bagaimana cara mengukurnya nanti. Bahwa satu minggu ini misalkan saya ukur bahwa tidak ada kepatuhan SOP, apakah harus taruh 99% atau 80%. Kalau dari sini bagusnya ya saya taruh angka, dan ini saya bikin dengan angka kan. Saya. Oke, cukup selesai. Ada tambah dari teman-teman atau ada yang mau makasih tanggapan tapi tidak sebut namanya? Kalau tiada, tepuk tangan dulu buat Pak Bahar. Terima kasih buat hari ini. Dan sekali lagi minggu depan ada satu kali materi lagi. Saya tutup dahulu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Perhatikan. Oke kan? Tulisan.